selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube, apa kabar? Salam sehat selalu. Saya Aldi Susanto yang senang bisa kembali menghadirkan perbincangan di Solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan narasumber tamu kita juga pagi hari ini. Kita akan bersama-sama dengan Mbak Mita dari MSI. Bu Novi lagi super sibuk sepertinya. Mbak Mita, apa kabar? Sehat? Kabar baik, Pak Aldi. Sehat ya? Sehat, ya. Sehat, ya. Tetap semangat ya? Tetap semangat, Pak, menjalani hari-hari. Baik. Dan kemudian selain Mbak Mita, pagi hari ini saya juga bakal ngajakin Anda ngobrol-ngobrol dengan co-founder and managing partner dari, mudah-mudahan saya nggak salah sebut, Sport Psych Consulting Indonesia, Mas Hans Sivanu. Mas Hans, apa kabar? Halo, sehat, semangat Pak. Sehat, semangat ya. Bener ya, Sport Psych ya? Betul, Sport Psych Pak. Sport Psych Consulting Indonesia. Oke, dan hari ini kita akan memperbincangkan perlunya menyiapkan fisik dan mental untuk menyambut tahun 2023. Keren ini, teman-teman MSI memilihkan judul yang luar biasa. Mbak Mita, judul ini akan mengajak kita menyiapkan fisik seperti apa dan mental yang seperti apa. Monggo silakan. Ya, jadi untuk judul hari ini ya Pak ya, untuk Solusi SDM pagi hari ini, jadi penghujung tahun 2022 ini kan segera berakhir gitu ya Pak ya. Jadi kan kita harus mempersiapkan fisik dan mental nih Pak untuk menyambut tahun 2023, karena 2023 ini kan banyak prediksi gitu ya Pak ya. Salah satunya tuh menjadi tahun yang gelap gitu Pak. Gelap ya? Ya gelap. Jadi kayak kesannya itu kok, wah ini kenapa ya 2023 kok menjadi gelap, ini apa gitu kan. Nah ini kan menjadi kekhawatiran juga nih Pak untuk perusahaan maupun karyawan gitu ya, yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih bekerja gitu. Jadi kekhawatiran itu yang makanya ini dibahas pada pagi hari ini gitu Pak. Oke. Untuk persiapan berarti fisik dan kalau mentalnya. prediksinya teman-teman MSI nanti 2023 nggak ada matahari dong ya? Jangan dong Pak. Lo kan katanya gelap. Walaupun ya, gelap ya. tetap ada sinar matahari yang menerangi gitu Pak. Ya, sinar di hatimu ya. Oke, baik. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian 2023 kita sekarang didengung-dengungan terus dengan resesi ekonomi global dan sebagainya. Akan seperti apa kemudian kesiapan fisik dan mental para karyawan kita, bahkan mungkin bukan cuma para karyawan ya, tetapi seluruh stakeholder yang ada di perusahaan itu semuanya harus menyiapkan diri begitu ya. Betul, dan itulah kenapa kita mengundang ada sport-sportnya, tapi tadi saya sudah perbincangan off air. Ternyata memang konsentrasinya bukan di sport tapi di psikologinya. Ada Ko Hans ya yang menjadi co-founder dan managing partner yes, ya betul, Pak. dari Sport Psych Consulting. Cerita dulu dong. Yes. Product knowledge-nya Sport Psych ini seperti apa? Ya, simpelnya gini Pak. Di Sport Psych kami ini membantu orang-orang untuk tingkatkan performanya supaya mereka bisa sampai di yang kita sebut dengan peak performance atau performa puncak. Nah, Sport Psych sendiri ini sebetulnya adalah sebuah perusahaan konsultan dari Singapura yang memang lokasinya di Singapura, lalu kita bawa masuk ke Indonesia. Oh, makanya co-founder ya? Betul. Karena kalau untuk di Indonesia kan kita joint partner. Itu. Makanya kita co-founder. Nah, jadi apa sih keunikannya Sport Psych ini kalau dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain gitu ya? Yang menarik adalah di Sport Psych kita punya satu hal yang namanya performance psychology Pak. Jadi psikologi performa. Jadi berarti orang mau domainnya profesinya apapun, kan manusia tetap manusia. Betul. Jadi kita bisa bantu mereka untuk naikkan performanya, produktivitasnya sampai dengan 10 kali lipat. Nah, kenapa kita ngomong sampai dengan 10 kali lipat? Apakah ini hanya gimmick gitu ya? Justru kenapa kita sebut dengan 10 kali lipat, karena memang ini yang dari hasil real klien kita yang kita pernah tangani. Jadi dalam waktu singkat kita otak-atik, kita ibaratnya kita bantu dia naikin performanya, naik tuh 10 kali lipat. Nah, makanya kita di sini justru kita mau bantu orang-orang persiapkan untuk 2023, karena kalau udah ngomong banyak resesi di media, biasanya kata kunci yang pertama yang muncul adalah takut gitu ya. Seperti kayak zaman dulu Pak, Covid 2020 ketika media muncul, kita feeling pertamanya adalah rasa takut. Ketika kita rasa takut, berarti hal yang kedua yang muncul biasanya kita jadi nggak fokus Pak.
nggak fokus sama yang harusnya kita lakukan. Ketika kita nggak fokus, kita jadi nggak bisa pede. Nah itu yang ketiga loh. Nah setelah nggak bisa pede, apalagi kalau kita dikasih tantangan, stres tambahan atau mungkin extra hours gitu ya, kita pasti nggak bisa handle. Apalagi suruh kerjasama sama tim. Inilah sebetulnya 5 hal yang menjadi tumpuan utama yang kita sebut sama yang namanya mental toughness atau ketangguhan mental, yang juga 5 hal ini kita bisa ukur sebetulnya. Oke, coba kita ulang. Pertama takut. Satu adalah mengontrol emosi atau penguasaan diri. Penguasaan diri. Yang kedua adalah konsentrasi. Yang ketiga adalah percaya diri. Yang keempat kemampuan menghadapi tantangan atau kemampuan mengatasi kesalahan. Yang kelima adalah kerjasama dengan tim. Kerjasama tim gitu. Betul. Ya. Oke, 5 hal itu yang menjadi quote unquote jualannya sport saya. Betul. Tapi kenapa Kohans, kenapa kemudian ada tambahan sportnya? Nah, jadi sejarahnya memang si founder namanya Dr. Edgar Tam dari Singapura ini, dia memang warga negara Singapura. Warga negara Singapura. Dia memang belajarnya adalah sport psychology. Oh, itu memang ada ya? Ada. Satu kesatuan sport psychology. Cuma memang kalau di Indonesia itu tidak terlalu populer jurusannya. Nah, di UI sempat beberapa tahun yang lalu sempat buka, lalu kemudian ditutup karena tidak ada peminatnya. Dan kali ini dibuka lagi. Oh, sekarang dibuka lagi. Oh, iya. Namanya S2 Psikologi Terapan Psikologi Olahraga di UI. Nah, dari bidang psikologi olahraga ini ternyata kita belajar pembedanya dengan psikologi yang lain adalah kalau di psikologi olahraga langkahnya itu semuanya preventif, Pak. Jadi sama seperti kayak kita minum vitamin, bukan minum obat. Padahal psikologi yang lain itu lebih banyak yang arahnya ke obatnya. Misalnya orang sudah breakdown, mental breakdown kalau kita orang di kerjaan gitu ya. Terus saya ada masalah dengan pasangan, saya masalah dengan anak, saya masalah dengan bos saya pengen ngobrol konseling kira-kira gitu. Oke. Kalau di kita ini nggak nyiapkan, kita nggak menghandle yang seperti itu, Pak. Kita justru menyiapkan orang yang mau capai target, mau perform, mau excellent, yuk kita siapin dulu gitu. Ada caranya. Nah, peribahasanya kurang lebih kayak gini, Pak. Kita nggak akan bisa meningkatkan apa yang kita tidak ukur. Nah, makanya di sini kita bantu orang-orang untuk ukur dulu sebelum kita otak-atik tingkatkan segala macam. Itu yang Peter Drucker ngomong. Ini yang menarik ya. Semua yang terukur itu menjadi lebih enak kita bicaranya begitu ya daripada yang di awang-awang begitu ya. Oke, saya ke Mbak Mita lagi. Mbak Mita, tadi kan Kohans kan sudah menyampaikan kira-kira itu yang sudah disediakan oleh Sportsci untuk sahabat-sahabat Mercury untuk siapapun, bahkan juga untuk kliennya MSI gitu ya, Pak ya. Yang mungkin membutuhkan. Tapi memang benarkah potret MSI sendiri terkait dengan prediksi 2023 yang tadi disampaikan dengan bahasa gelap itu apakah memang di sekitaran itu begitu dari selama ini keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien-klien terkait dengan 2023? Jadi kalau terkait dengan 2023 nih ya Pak ya, jadi memang banyak sekali dari media awalnya memang apalagi dari pemerintahan juga gitu Pak sudah mengeluarkan statement bahwa kemungkinan akan ada resesi. Lalu misalkan memang kekhawatiran masyarakat ini bagaimana sih untuk supaya dapat bertahan gitu Pak ya, lebih ke bertahan hidup gitu Pak untuk di tahun 2023. Nah dari situ makanya memang kesehatan mental terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Hans juga. Jadi pengendalian emosional, lalu juga berhubungan dengan lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan masyarakat ini kan sangat mempengaruhi gitu Pak untuk mental setiap orang. Begitu. Gitu ya. Oh jadi Coach Hans ini juga di Sportsci ini sebagai coach juga begitu ya. Betul, exactly. Oke, panggil coach aja kalau coach begitu aja, ya. Mungkin lebih enak ya Pak Aldi. Lebih enak ya, tapi pikirnya beliau ini bosnya itu kemudian punya coach-coach yang ada gitu. Tapi turun langsung ya. Turun langsung juga. Kita ada handle orang-orang yang dari corporate juga. Di atlet juga ada seperti itu. Oh ya? Atlet juga ada. Kita ada klien atlet juga. Oh, kalau atlet seperti apa? Ini menarik. Ini kita agak bergeser tapi menarik ya. Menarik. Kalau atlet gimana?
Saya gambarkan kurang lebih begini. Yang namanya atlet ini kan ketika tanding, itu kan musim tandingnya itu kan nggak terus-terusan, Pak. Betul ya? Oh iya. Dalam setahun paling mungkin kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalau di total. Jadi dia kadang-kadang berangkat yang namanya tanding away atau tandang gitu ya istilah kita, atau tanding kandang di home gitu. Nah, ketika atlet ini persiapan untuk dia pertandingan atau kompetisi gitu ya, pasti dia menyiapkan ada yang namanya 4 jenis skill, Pak. 4 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan yang kita sebut dengan keterampilan teknik. Misalnya kalau dia ini atlet softball ya teknik softball. Atlet bowling ya teknik bowling gitu. Nah, ini biasanya udah ada coachnya. Seperti kita tahu kalau di sepak bola Indonesia misalnya ada coach yang dari Korea itu kan. Betul. Nah, jadi gitu. selalu ada coachnya gitu teknik. Kemudian yang kedua ada namanya taktik. Taktik ini strategi, penguasaan lapangan, game plan kalau istilahnya. Nah, taktik ini juga ada coachnya. Ada coachnya. Biasanya coachnya ini antara gabung sama coach yang teknik itu tadi jadi satu karena orangnya memang super, semua bisa gitu ya. Atau memang dibuat sendiri karena memang mungkin dia spesialis strategi. Nah, kemudian yang ketiga itu pasti menyiapkan yang namanya keterampilan fisik, Pak. Fisik, karena namanya juga atlet ya. Kalau fisiknya nggak prima, nggak mungkin bisa tanding. Jadi fisik ini dikontrolnya lewat apa? Lewat dia makanannya cukup, tidurnya teratur, gitu ya. Sama yang ketiga adalah olahraga yang di luar cabang olahraganya juga harus tapi yang menunjang gitu ya. Yang menunjang. Aerobik misalnya. Aerobik gitu misalnya betul. Staminanya kan harus dijaga. Baru yang keempat ini namanya mental skill atau keterampilan mental. Nah, keterampilan mental ini tadi 5 hal yang tadi, Pak. Penguasaan diri, konsentrasi dan lain-lain tadi. Nah, yang menarik adalah kalau di atlet, terutama di Indonesia ya, potret atlet di Indonesia ini agak unik, Pak. Kalau saya ngomong, karena Indonesia ini kita punya populasi yang sangat besar, sehingga metode pemilihan atlet yang bagus ini sebetulnya caranya lebih mudah dan lebih murah bagi badan atau organisasi yang memilih. Misalnya dikatakanlah kita ngomong pemerintah yang milih nih, bikin aja lomba, Pak. Lombanya dibuat sering aja, mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional, lama-lama kan pasti kesaring. Pasti ketemu yang bagus. Dari mungkin ribuan orang yang sudah berkompetisi selama berapa bulan ini. Betul. Nah, tapi tidak begitu dengan negara-negara kecil seperti Singapura, yang populasinya cuma sekitar 6,5 juta, Pak. Surabaya sekitar 5 juta, Singapura 6,5 juta. Berarti kalau kita ngomong, kalau mau pakai metode seleksi kayak gini, masa dapat? Makanya akhirnya mereka ketika misalnya SEA Games gitu ya, misalnya contoh, mereka cuma kirim jumlah atlet yang dikirim mungkin sekitar 150. Tapi level medalinya bisa kurang lebih sama-sama kayak kita, Pak. Karena mereka punya metode bukan seleksi, tapi mereka mengembangkan. Pengembangan itu istilahnya gini. Tetap di awal pasti seleksi itu. Cuman kan karena populasinya nggak gede, jadi mereka cuman seleksinya ya sebatas pokoknya talentnya siapa, yang minat siapa, dan orang-orang yang sudah talent dan minat ini diminta komitmennya. Nah, setelah diminta komitmennya, dikembangkan habis-habisan, Pak. Jadi mahalnya itu di pengembangannya. Tapi kalau di Indonesia mahalnya di mana, Pak, kira-kira, Pak? Di seleksinya? Bukan, Pak. Di bonus terakhirnya. Oh, bonusnya. Bonus atletnya itu kalau se-Asia Tenggara dibandingkan paling Indonesia tinggi ya? Paling tinggi, tapi ya prestasinya nggak bisa lebih paling tinggi juga ya. Kenapa ya? Nah, itu tadi, Pak. Karena metodenya kita lemah di pengembangan seleksi. Ya. Karena di sini metodenya seleksi dan tidak pengembangan. Misalnya contoh, kalau pengembangan berarti nutrisinya mesti dijaga, Pak. Kalau di sini makanya gini ya. Makannya. Misalnya gini ya. Gitu. Yang contoh yang paling gampang itu kan sepak bola karena penduduk kita ini 200 juta sekian, tapi bal-balan di Asia Tenggara aja kita nggak menangan gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang bibitnya banyak gitu ya, sampai di kelompok umur gitu ya, usia U23 apa. Tapi cepat habis ya mereka ya. Mungkin karena tadi itu ya, nutrisinya nggak dijaga, pengembangannya yang kurang ya, pengembangannya kurang, betul. Jadi kalau kita ngomong soal pengembangan itu mesti rata di 4 aspek ini tadi, Pak. Oh, semuanya ya. Semuanya ya. Taktiknya juga, fisiknya juga, mentalnya dan juga. Dan itu harus berkesinambungan. Oke. Nah, yang menarik kalau atlet ini tandingnya cuman mungkin 1 tahun cuman 2-3 bulan, persiapannya kan panjang. Nah,
kalau orang-orang di tempat kerja, Pak? Nah, itu nanti ya. Kita sudah geser untuk membahas tentang atlet, tapi sekarang maksudnya adalah durasinya nih. Iya, betul. Orang tempat kerja setiap hari harus perform, tapi tidak dikasih waktu untuk persiapan. Nah, itu makanya nanti kita akan bahas itu, karena biarlah atlet ini sebagai benchmark supaya kita lebih mudah betul. Ketika kemudian kita ngomong ini kalau soal organisasi perusahaan seperti apa nih gitu betul. Ya. Tapi kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Kita lanjutkan kembali dan silakan untuk Anda yang mau sharing, monggo. Mumpung ada Coach Han, dan hari ini Coach Han mengenalkan kita. Jujur aja buat saya ini sesuatu yang baru, Coach, ya, yang namanya Sport Science ya. Iya, terima kasih juga sudah menghadirkan Coach Han ya, lewat warna baru ya Pak Aldi ya. Iya, betul. Terima kasih sudah menghadirkan Coach Han oleh teman-teman MSI, dan silakan untuk Anda bergabung ya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang tentang kalau atlet kita udah tahu dan sudah mendapatkan istilahnya pembenaran dari Coach Han bahwa memang itulah disiplin segala macam gitu. Tapi itu kan atlet gitu ya. Iya. Nah, kalau ala-ala atlet diterapkan di perusahaan ya, nanti kapan kerjanya kalau mereka harus seperti olahraga atlet? Terus nanti jadinya Pak. Gitu. Jempal-jempal tapi tidak punya uang gitu ya. Iya. Ya. Oke, sekarang ke Mbak Mita, ketika ini bicara di perusahaan, siapa yang mestinya berperan untuk membentuk mental karyawan ini? Yang paling dominan harusnya siapa, Mbak Mita? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang peran ya Pak untuk di perusahaan, sebenarnya semua itu berperan Pak. Ya, jadi dari level yang atas mungkin lebih kalau misalnya memang owner itu masih campur tangan dari perusahaan itu ya dari owner juga, lalu ke bawahannya ya direktur, manajerial, lalu sampai ke supervisor dan juga akhirnya ke staffnya gitu Pak. Jadi karena memang kalau dari kita lebih bicara tentang fisik dan mental ini kan sebenarnya itu mirip-mirip ya Pak, mirip-mirip dalam artian jika memang fisiknya ini yang sakit, pasti mentalnya juga akan sakit. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi terkait dengan perusahaan ini makanya butuh juga peran dari atasan Pak, untuk melakukan coaching ataupun konseling gitu ke bawahannya. Ya, jadi supaya karyawan ini dengan load yang tinggi, mereka tetap merasa percaya diri, mampu, dan juga emosionalnya juga bisa tertata gitu Pak. Jadi sehingga performa dari karyawan juga pasti akan maksimal. Gitu. Oke, baik. Kita akan cek ke Coach Han yang di tataran implementasinya ya. Jadi kan minta menyampaikan idealnya seperti itu. Coach Han, selama ini ketika bicara perusahaan ini menjadi dalam tanda petik relatif lebih sulit ya dibanding atlet ya. Kalau atlet kan mungkin lebih banyak perorangan gitu ya. Kalau mendidik satu orang tetapi kemudian kalau di perusahaan harus membangun teamwork, tapi teamworknya ini nggak boleh satu pun yang ini letoy, yang tiga enggak, misalnya 4 tiga oke, satu letoy ya sama aja gitu ya. Betul. Gimana Coach? Ya. Yang menarik gini Pak. Tadi ketika saya di awal menyampaikan mengenai ada 4 jenis keterampilan, yang ada teknik, taktik, fisik, dan mental. Sebetulnya kalau kita implementasikan ini di perusahaan itu teknik itu kurang lebih kayak yang accounting diajarin accounting, yang IT diajarin IT. Jadi itu common. Itu timnya sport saya ada? Enggak ya, ini. Biasanya perusahaan pasti udah ngajarin kan, Pak. Lalu kemudian yang taktik ini biasanya kita sebut dengan soft skill. Kalau tadi hard skill, ini soft skill. Soft skill itu kayak communication, negotiation, time management, dan lain-lain. Nah, hard skill dan soft skill kan selalu didengung-dengungkan dan dilatihkan Pak. Tapi fisik dan mental nggak pernah. Di perusahaan fisik dan mental itu seolah-olah kayak itu tanggung jawab pribadi. Padahal kalau kita tahu Pak, fisik dan mental ini justru rahasianya meningkatkan produktivitas. Nah, kenapa kok gitu? Kita tanya ke diri sendiri deh. Misalnya Pak Aldi gitu ya. Waktu Pak Aldi dulu terakhir memutuskan, saya butuh ganti HP nih. Biasanya ganti HP itu kenapa Pak? Ya, HP-nya rusak misalnya. Rusaknya itu kenapa biasanya? Keluhannya biasanya apa? Satu, lemot, betul kan? Nah, yang kedua ya sinyalnya jelek gitu. Sinyalnya jelek. Terus apa lagi Pak kira-kira? Yang ketiga ya jadul. Nah, baterainya biasanya gimana? Low bad. Karena kan termakan waktu ya. Nah, sebetulnya analogi ini persis sama kayak di perusahaan Pak. Jadi kalau misalnya ini contoh, kita punya karyawan yang low bad, baterainya
SOAK gitu ya. Yang kedua lemot dalam artian ini kita kasih challenge lebih, kita kasih tantangan lebih, kurang proaktif ya, bukan kurang proaktif Pak, tapi nggak bisa sustain yang namanya stamina mental. Jadi kalau misalnya dua ini nggak bisa, lemot dan low bat ini tadi, stamina fisik dan mentalnya nggak bisa produksi Pak. Ibaratnya kayak mesin ini listriknya mati gitu. Sepintar apapun dia ya. Sepintar apapun. Mau dia ini sarjana S3 sekalipun, kalau misalnya dia fisiknya kebetulan pada waktu itu sakit misalnya, katakanlah harus opnam, ya sudah, pekerjaannya terbengkalai kan. Nah makanya itu istilah yang saya meminjam ada kutipan di belakangnya Pak Aldi. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil, itu betul Pak. Cuman untuk bisa kerja keras butuh fisik dan mental ini punya stamina. Karena kalau nggak punya stamina, saya ambil contoh seperti ini. Andai kan kita pakai hitung-hitungan sederhana gitu ya Pak. Katakanlah ada orang yang punya stamina fisiknya 10 dan mentalnya 10. Tapi ada juga yang stamina fisiknya 10 tapi mentalnya 5. Bedanya kira-kira gimana? Misalnya gini, yang 10 dan 10 ini mungkin yang senior leader, kayak tadi katanya Bu Meta, ini sudah manajer mungkin gitu ya. Tapi kalau yang 10 dan 5 ini mungkin kayak anak yang baru lulus gitu, atau mungkin baru supervisor lah. Ketika dia digenjot fisiknya, fisiknya tahan, sama-sama 10 kan. Mau kerja sampai jam berapapun bisa. Tapi ketika sudah jam 5, jam pulang kantor, mau dilanjutkan ke jam 6, ke jam 7, ke jam 8 karena memang pekerjaannya belum selesai, yang stamina mentalnya 10 ini masih punya sisa stamina Pak. Setelah habis seharian dia masih punya sisa stamina. Surplusnya kalau dibandingkan berarti surplusnya 5. Makanya itu ketika udah kita ngomong sama level-level leader, biasanya kenapa kok leader bisa diajak meeting sampai malam dan masih tetap sharp gitu kan. Mungkin pernah dengar bahkan leader-leader seperti kayak Pak Khairul Tanjung, itu biasa kalau meeting sampai jam 1, jam 2, jam 3 Pak. Pertanyaannya kok bisa tetap sharp gitu kan. Stamina mentalnya dari mana? Nah itu dilatih. Karena mereka latih gitu. Sedangkan yang baru-baru mungkin yang masih junior, masih staff, supervisor, mungkin dia nggak punya cara, nggak punya resources untuk melatih stamina mentalnya tadi. Makanya cuma 5. Sedangkan yang leadernya 10. Sehingga kalau sama-sama dikasih bobot kerja yang sama, yang ini ngomong aduh saya stres butuh healing. Karena itu tadi, karena memang stamina mentalnya cuma 5, udah habis duluan sampai jam 5 sore. Jangan yang ini healing apaan sih? Karena dia punya stamina mental 10. Nah masalahnya gap ini nggak pernah kelihatan Pak, karena kan ini kan kita sebut psikologi ini kan ilmu social science ya. Susah diukur secara kasat mata. Betul. Makanya itu di sini sebetulnya ada ukurannya semua. Yang tadi saya cerita ada 5 aspek ini bisa diukur. Sekarang skornya berapa, bisa ditingkatkan juga. Terus kalau udah ditingkatkan mau diukur lagi juga bisa. Jadi benar-benar hasilnya ini score to score gitu. Before and afternya bisa kelihatan. Coach, apakah metode yang coach sampaikan itu bisa membuat orang semuanya pada stamina yang sama 10 bisa peak semuanya? Bisa atau peak. Memang bisa ya? Bisa peak. Bukan alasan misalnya ini memang fisiknya lemah nggak bisa ini. Ini di apapun tetap nggak bisa sampai 10, enggak ada ya. Jadi kenapa saya ngomong gitu, artinya gini Pak, memang butuh waktu untuk sampai ke stamina yang levelnya lebih tinggi itu. Tapi kalau dulu mungkin butuh waktunya itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena istilahnya sudah kamu junior ikut aja sama senior manajernya gitu ya, pokoknya diajak meeting ikut aja, diajak apa ikut aja gitu. Dulu metode pengembangan mentalnya kayak gitu. Karena memang dengan dia dapat terasah dengan meeting-meeting yang lebih strategis, dia pindah-pindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Kita sebut namanya kalau di HR namanya talent mobility, atau kayak misalnya kalau Bapak pernah dengar yang namanya program MT atau management trainee, itu kan gunanya juga mengembangkan mental Pak. Soalnya kan dipindah-pindah. Nah, tapi butuh waktu yang lebih lama, mungkin setahun misalnya. Sedangkan kalau pakai metode yang terukur dan sistematis ini tadi, kita bisa shorten ini menjadi 4-6 bulan. 4 itu kalau coachingnya one on one, 6 bulan ini kalau pakai program yang sifatnya online self learning, belajar mandiri. Gitu. Jadi dua-duanya diwadahi ya, ada online, ada offline juga. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau tim offline itu konsepnya tetap one on one tadi itu. Offline ini tergantung dari keinginan perusahaan, satu, kebutuhan perusahaan, sampai yang ketiga tergantung budget perusahaan juga Pak.
kalau 3 ini masuk, biasanya bisa coaching one on one. Tapi kalau nggak masuk, biasanya kebanyakan perusahaan memilih untuk paling nggak dia ambil yang training dulu 1 hari, kuasain dulu semua tekniknya, skillnya. Setelah pulang mereka udah punya semua skillnya, tinggal mereka lakukan yang namanya group coaching berkala. Jadi bukan one on one, tapi group coaching berkala untuk memantapkan yang sudah dipelajarin ini. Karena biasanya kendalanya gini Pak, kalau di Indonesia ini termasuk negara yang secara gambar besar ini memang sudah dibuat supaya orang-orangnya ini tanda kutip kehilangan waktu untuk mengembangkan diri. Oh gitu ya? Karena kita ini negara yang resourcesnya banyak Pak. Iya, bikin orang malas ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong zaman dulu gitu ya, memang negara-negara yang lain ini melihat Indonesia ini negara yang seksi. Oh, semua rempah-rempahnya ada, mineralnya banyak gitu kan. Jadi untuk negara-negara yang resourcesnya berlimpah ini memang selalu harus dibuat orang-orang yang nggak bisa mengembangkan diri. Dengan cara apa? Yang paling pertama adalah tidak adanya public transport. Tidak ada public transport itu ternyata ada efek terhadap yang namanya ketangguhan mental itu tadi Pak. Contoh nih, anak udah SMP gitu ya. Kalau public transportnya semuanya terhubung gitu ya, mereka nggak mungkin butuh motor. Buat apa naik motor? Iya, karena public transport aja udah bisa ngantar mereka ke sekolah misalnya. Orang baru kerja pertama kali, kalau kadang-kadang kan kita dapat kantornya di mana, di daerah industri. Daerah industri pasti jauh dari kota Pak. Betul ya. Pinggiran lah ya. Pinggiran gitu. Nah kalau ini tidak terkoneksi sama public transport, otomatis pertama kali dia punya gaji harus di-spend untuk bayar cicil motor. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, budget yang tersisa untuk mengembangkan diri yang mana? Untuk ngasah mental skillnya mana? Nggak punya Pak. Dan kalau perusahaan ini juga tidak fasilitasi ini, dari sisi orangnya tidak baca buku, tidak mengembangkan diri, tidak asah mental skillnya, jadi dari sisi perusahaan juga tidak tahu bahwa ini perlu diasah untuk meningkatkan produktivitas, akhirnya yang rugi siapa? Dua-duanya. Betul. Perusahaannya nggak dapat produktivitasnya kan? Lalu karena tidak dapat produktivitasnya, dia menuntut karyawannya, kamu nggak produktif nih, ya sudah kamu saya gantikan. Nah ketika digantikan dia juga rugi dong. Kehilangan pekerjaan misalnya. Makanya sekarang kan lagi isunya gede nih, badai perampingan di startup. Yang bertahan pasti yang mentalnya jago Pak. Yang mental skillnya udah keasah, bisa diajak meeting sampai malam, dikasih tantangan ngomong yes siap Pak. Tapi untuk ngomong yes siap Pak, kalau fisik dan mentalnya nggak punya nggak bisa. Iya itu dia ya. Balik lagi ke fisik dan mental. Oke. Mbak Mita, sekarang nggak gelap lagi loh. Ya ini sudah ada terang benderang ini Pak. Sudah mulai terang benderang ya karena Coach Han ya. Mudah-mudahan Coach Han banyak bisa menularkan ini ke banyak orang lagi begitu ya. Iya. Karena tapi apa komentarnya terkait dengan apa yang barusan disampaikan? Oke, terkait dengan tadi Coach Han sudah panjang lebar gitu ya Pak untuk bercerita terkait dengan fisik dan mental. Jadi sebenarnya terkait dengan kita dari sisi perusahaan ya ataupun karyawan gitu ya. Jadi kalau untuk namanya ownership karyawan ini kan sebenarnya juga perlu dibangun. Nah dibangun tuh dari apa? Ya dari salah satunya dari fisik dan mental juga gitu indikatornya. Nah kalau misalkan ownership karyawan ini sudah muncul, sudah ada, otomatis pasti karyawan ini datang ke kantor pun juga dengan semangat gitu Pak, dengan percaya diri, lalu juga dari setiap penyelesaian tugas ini juga sesuai dengan deadline, lalu juga untuk berkolaborasi gitu terkait dengan kolaborasi dengan timnya ataupun atasannya, dengan siapapun antar divisi pun juga Oke, gitu. Jadi memang terkait dengan fisik dan mental ini memang dibutuhkan untuk keseharian, tidak hanya yang bekerja, namun untuk semua orang gitu Pak, walaupun yang sedang mencari kerja pun gitu. Jadi jangan sampai lihat kualifikasi gitu ya Pak, kualifikasi mau melamar kerjaan ternyata ada kualifikasi bertahan dengan tekanan gitu ya, atau kuat dengan tekanan gitu. Nah, jadi jangan sampai satu kalimat itu menjadi minder ataupun memang jadi tidak percaya diri. Seharusnya itu menjadi pemicu diri kita untuk tetap berkembang. Nah, itu salah satunya juga yaitu tadi dengan stamina mental yang baik, dengan di lingkungan juga ya baik, dan dari diri sendiri pun juga ya harus melihat itu dengan secara positif gitu Pak. Untuk perkembangan karir karyawan itu tadi juga. Coach, satu pertanyaan lagi Coach. Bagaimana dengan upah? Yang selama ini artinya seberapa jauh itu kemudian menjadi komponen yang sangat berpengaruh ke stamina dan mental seseorang. Apakah ini memang menjadi sesuatu yang, karena kan selama ini kan selalu saja
kontroversinya itu kan apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini ya. Upah minimum provinsinya berapa, kabupaten kotanya berapa. Nah, seringkali kita hanya disodori dengan kondisi peristiwa itu. Artinya bagi yang pengen gampang, pokoknya dikasih upah cukup pasti dia performanya meningkat. Nah, sekarang ada Coach San, saya tanya soal upah ini pengaruhnya seperti apa, Coach? Nah, ternyata yang menarik, Pak. Kalau kita diberikan ekstra upah atau ekstra hadiah, ekstra bonus gitu ya, sebetulnya itu ngefeknya nggak lama, Pak. Ngefek tapi nggak lama ya. Tapi nggak lama. Jadi itu ibaratnya kayak kita tiba-tiba dapat suntikan motivasi. Wow, naik gitu ya. Tapi sebentar. Karena secara psikologis, ketika misalnya nih katakanlah orang yang gajinya dari 7 juta naik menjadi 8 juta. 8 juta. Gitu ya. Itu peningkatannya lumayan, 10% lebih kan. Tapi ketika dia naik bulan pertama dia terima jadi 8 juta. Wah, sekarang ada sisanya lebih banyak nih. Semangat. Tapi kalau lewat 1 bulan, saya rasa nggak lewat itu. Stamina-nya, mentalnya segala macam. Jadi makanya yang kita sebut gini, Pak. Setiap orang itu punya yang namanya respons menghadapi tantangan atau tekanan gitu ya. Betul. Di dalam kepala ini, di dalam hipotalamus itu ada satu bagian kecil penjara yang namanya amigdala yang bisa membantu kita itu untuk merespon tantangan ini. Saya perlu fight, saya perlu lawan, atau saya perlu lari. Nah, respons ini sebetulnya respons yang paling dasar di dalam setiap manusia, karena ini membantu kita melindungi diri kita dari ancaman. Tapi yang menarik adalah respons ini juga aktif ketika kita menghadapi tantangan yang sifatnya tekanan kerja, deadline yang lebih mepet, seperti itu. Ada orang-orang yang lebih banyak, aduh nanti aja deh, besok aja deh, saya tunda dulu deh, aduh saya nggak mau urusan sama orang itu capek deh gitu. Nah, kenapa? Karena dia sebetulnya sedang lari. Karena responsnya adalah fight or flight, Pak. Jadi saya lawan atau saya lari kan. Nah, bentuk larinya itu kalau di dalam kerjaan sehari-hari bukan lari dalam artian sebenarnya, tapi lari dalam artian saya nggak mau dealing sama ini dulu deh, nanti dulu deh. Itu sudah lari, Pak. Menghindar lah ya. Menghindar. Udah besok aja lah. Karena balik lagi ya, Pak. Stamina fisik dan mentalnya nggak cukup. Ketika dia mau hadapin ini, aduh, saya kasih analogi seperti ini. Misalnya nih, saya ajak kita bertiga, Pak Adi dan Bu Menta gitu ya, kita masuk ke hutan, Pak. Di hutan ketemu seekor anak kambing kecil, tapi mau nyuruduk kita gitu. Karena kecil sekali kita nggak pusing kan. Kalau dia nyuruduk saya lawan, gitu. Tapi beda lagi kalau yang di depan kita ini adalah seekor harimau, beratnya 1 ton. Ya kita mending lari lah. Iya, menyelamatkan diri, Pak. Iya kan. Nah, masalahnya persepsi anak kambing dan harimau ini kalau buat orang kerja itu sangat subjektif, Pak. Buat atasan tiba-tiba deadline-nya dimajuin, oh nggak apa-apa, saya bisa lembur, saya bisa kerjakan. Dia persepsinya, oh ini anak kambing, ini masalah sepele. Buat orang yang lain, buat mungkin bawahannya atau juniornya, masalah yang sama ini tadi udah, aduh saya udah terlanjur janji gini, ini harimau, Pak. Jadi responnya makanya beda. Yang satu atasan responnya, alah ini kecil, gampang, ini beres, saya tinggal telepon sana sini, saya tinggal kerjakan ini, beres gitu. Buat juniornya enggak, ini harimau. Karena memang stres itu relatif terhadap orang itu. Jadi bukan berarti kayak masalah yang sama buat semua orang ini pasti stres, enggak. Contoh misalnya waktu COVID, Pak, lockdown. Buat orang-orang yang mendapatkan energi dari ketemu orang, alias orang-orang extrovert, stres banget, Pak, disuruh di rumah aja di rumah kan. Aja. Betul. Tapi buat orang-orang introvert, ini yang saya cari. Menyendiri gitu ya. Saya kan karena orang introvert dapat energinya bukan dari ketemu orang, tapi dari sendiriannya. Nah, contoh gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong psikologi social science ini memang banyak hal yang nggak benar-benar kelihatan dan langsung bisa diukur. Kalau nggak punya caranya dan nggak punya alat yang tepat. Gitu. Makanya yang pengukuran ini yang paling penting, karena kalau perusahaan tidak bisa mengukur apapun yang tadi kita bicarakan, dari sisi fisik nggak bisa mengukur, dari sisi mental nggak bisa mengukur, percuma juga kita ngomong soal cara yang mengembangkan, Pak. Karena kita nggak bisa mengembangkan apa yang tidak kita ukur. Itu katanya Peter Drucker, balik lagi. Oke. Baik, kita break lagi ya. Mbak minta Coach San, kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan setelah iklan. Ya, ngobrol sesuatu yang mengasihkan itu memang kadang tidak kerasa waktunya sudah
tersisa banyak ya. Ini sahabat-sahabat Merkuri juga saya percaya semuanya menikmati betul. Sampai-sampai baru satu saya yang menerima WhatsApp ini dari Ibu Firda yang menanyakan kalau semua harus diukur fisik dan mental ini untuk perusahaan bagaimana penerapannya? Coach Han, monggo silakan. Penerapannya sebetulnya sangat mudah, Pak. Jadi yang pertama, sebelum program 6 bulan ini, pertama diukur dulu nih. Stamina fisiknya gimana? Sorry saya potong. Kalau di Sport Science sendiri programnya 6 bulanan ya? 6 bulan. Ini yang program yang istilahnya kita ngomong program untuk corporate yang paling terjangkau. Oh, oke. Dan bisa langsung banyak orang. Oh, bisa langsung banyak. Itu 6 bulan. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa alasan kenapa kok 6 bulan, Pak. Jadi gini, ketika kita mau melakukan sebuah perubahan yang besar, terutama yang namanya perubahan perilaku atau behavior change gitu istilahnya kalau di dalam HR, perubahan perilaku ini butuh proses yang membentuk kebiasaan. Oke, sebentar. Saya potong dulu, kita ke penelpon ya. Ada penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ya ini ya. Sumarwito ya, kan di Surabaya ini. Monggo silakan, Pak. Ya, ini loh. Yang mau saya tanyakan, suatu pekerja itu yang diperlukan itu mentalnya atau fisiknya. Kadang-kadang perusahaan itu sing dipentingnya itu fisiknya. Kalau malas-malasan. Kalau orang mau daftar yang diverifikasi cacat itu loh, gak direken, iya toh. Berimbang, kalau aja berimbang ada wis pinter mentalnya bagus berimbang, gitu. Jadi kadang-kadang itu, cacat lah apa aku nompo tuh, wangel, kadang-kadang harus pemerintah berapa persen itu. Contohnya saya aja, saya ini jatuh, saya tidak bisa jalan. Tapi aku saya nyetir tengok Pamekasan, tengok Malang, tengok Semarang, aku iso. Biar saya mobilnya tidak pakai metik, bisa saya tak angkat titik sing ngopling itu. Jadi sementara yang dipentingkan mental. Ya, orang itu pegawai sih, tapi ngetesnya kadang-kadang waduh wong cacat apa, kadang-kadang wong picek ya gak dianu, ya toh. Jadi harusnya itu sebetulnya ada kemauan. Jadi itu loh. Apa betul begitu? Apa kata Mas yang ini nama sumbernya itu aku golek sing sehat-sehat aja sing keliru kalau gitu. Dan saya ini orang yang cacat-cacat itu apa dibuang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito, hari ini menjadi pejuang disabilitas ya. Monggo silakan Coach ditanggapi Coach. Pak Sumarwito juga melanjutkan Bu Frida dulu tadi. Firda dulu tadi. Nah, saya tanggapi yang Pak Sumarwito dulu. Nah, kalau yang Pak Sumarwito ini memang betul. Jadi, memang ada profesi-profesi tertentu yang memiliki persyaratan secara teknik, taktik, fisik, dan mental ini berbeda dengan yang lain. Contoh kata, kalau kita ngomong soal menjadi driver, sopir, otomatis persyaratan fisik ini jadi satu hal yang sangat penting gitu. Karena memang perjalanan jauh, kalau ngatur fisik gak bisa, itu resikonya besar. Jadi itu betul. Memang susah untuk dikompromikan. Tapi jangan salah, justru banyak teman-teman kita para disabilitas ini justru yang mentalnya itu jauh lebih terbangun dan jauh lebih bagus daripada yang tidak punya disabilitas. Makanya disabilitas ini kan balik lagi tergantung ke orangnya ya. Kalau orangnya menganggap disabilitasnya ini, saya terbatas di sisi sini, berarti saya mesti meningkatkan di sisi yang saya bisa gitu. Dia akan menjadi super power. Karena kita selama ini banyak melihat orang-orang disabilitas yang excellent banget di bidangnya masing-masing gitu. Tapi jangan salah pilih bidang. Itu kata kuncinya. Kalau salah pilih bidang, memang jadi dia memberikan ekstra tantangan yang nggak perlu, istilahnya gitu, untuk diri sendiri. Seperti itu. Misalnya salah satu, kalau pernah lihat MasterChef, ada MasterChef yang tidak bisa melihat, tunanetra, tapi dia juara di Amerika. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang disabilitas yang tunanetra bisa masak sejago dia? Itu dia. Itu tantangannya besar sekali sih. Kalau dia kan kondisinya tunanetra setelah usia 20 sekian gitu. Kalau tunanetra dari lahir, jangan dibandingkan juga. Ini agak susah gitu bandingannya. Betul. Kira-kira gitu. Kalau Bu Frida gimana? Kalau Bu Firda tadi itu semua harus diukur fisik dan mental ini. Untuk perusahaan bagaimana penerapannya tadi? Silakan. Jadi penerapannya gini. Pertama,
pasti harus kita ukur dulu. Secara fisik gimana, secara mental gimana. Itu nanti keluar semua itu Pak skornya. Nah, ketika udah keluar semua skornya, nanti dari situ kan baru kita pembelajaran 6 bulan ini ada melibatkan 3 hal nih. Satu, kita jaga konsistensinya. Dengan cara apa? Nanti di dalam aplikasi atau di web mereka bisa buka dari manapun sih. Mau dari web bisa, dari aplikasi juga bisa. Kalau di web itu di sportpsych.id, sportpsych.id, gitu ya. Itu mereka lakukan sendiri di sana. Jadi mereka tonton videonya, lalu mereka praktekkan, aplikasikan, ada PR-nya juga. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi konsistensinya kita pelihara dari sana. Lalu kemudian yang kedua, dari sisi coachnya. Jadi coachnya standby. Standby dalam artian kalau untuk yang ikutnya secara corporate agak berbeda programnya dengan yang kalau ikutnya secara personal. Karena program ini bisa diikuti oleh personal maupun corporate, Pak. Kalau dia personal, dia di awal akan ada sesi dulu sama coachnya, diajarin cara pakainya segala macam, terus kemudian dicari tahu goalnya segala macam, direlatekan sama skillnya, lalu nanti di akhir juga akan ada sesi yang sama. Dan kalau corporate nanti ada sesi yang istilahnya kayak sesi bulanannya yang lebih rutin ketemu seperti itu. Tapi grup dalam jumlah besar seperti itu. Ya, oke. Mbak Minta mau komentar? Komentar sedikit aja ya Pak ya, menambahkan mungkin terkait dengan itu tadi ya, fisik dan mental. Perusahaan ini sebenarnya tuh melihatnya itu dari sisi mana gitu. Jadi kembali lagi memang kita lihat dulu dari profesi yang memang dibutuhkan dari perusahaan. Jika memang dibutuhkan fisik yang misalkan tidak disabilitas gitu ya, maksudnya memang normal gitu kan, berarti memang dari teman-teman yang disabilitas ini bisa melihat kayak peluang apa atau misalkan memang dia itu memang mampunya atau misalkan memang punya dilihat juga dari passionnya juga itu ke arah mana, dan itu yang harus dikembangkan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi perusahaan keduanya ini sangat penting sebenarnya Pak, karena ya itu tadi yang saya sudah bicarakan juga. Jadi memang jika fisik ini memang kurang mendukung, pastinya mental ini juga akan drop gitu ya terpengaruh juga gitu. Oke, baik, kita lanjut kembali dan sebentar saya buka kembali WhatsApp. Ini ada Bu Wiwi. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah mampir di perbincangan ini. Kondisi mental yang coach tadi katakan, apakah bisa diterapkan pada anak-anak kita supaya anak-anak menjadi pribadi yang struggle dan tidak menjadi generasi strawberry ya, sandwich generation, bagus di luar tapi rentan di dalam. Komentarnya coach untuk Bu Wiwi ini. Ya, jawabannya bisa, direct gitu ya. Tinggal kalau dia usianya berapa, nanti alat ukurnya berbeda Pak. Nah, misalnya contoh, kalau di atas 15 tahun, alat ukurnya sama dengan yang orang dewasa. Mereka yang bisa di treatment ini relatif umur paling ininya berapa Coach? Ya, kalau di Indonesia kita start dari 15 tahun Pak. 15 tahun ya, di bawah itu kurang lah ya, kurang oke lah ya. Kalau di bawah itu kita belum masukkan programnya. Iya. Karena kalau di Singapura kita train mereka dari preschool level Pak. Prasekolah. Cuman metodenya berbeda. Ya betul. Ibaratnya gini, kalau yang 15 tahun ke atas, ini kita udah lebih bisa ajak omong one on one gini kan. Kalau dia bawah 15 tahun, kita metodenya namanya lewat pendekatan berbasis permainan. Permainan ini kalau yang masih kecil banget kita olahraga. Jadi ibaratnya gini, kenapa kok ada kaitannya sama olahraga? Brandnya Sport Psych Consulting gitu kan. Karena memang terbukti dari research kami, anak-anak yang olahraga itu mentalnya lebih tangguh daripada anak-anak yang tidak berolahraga secara rutin. Sehingga cara mentreatment atau mentrain mental toughness bagi anak-anak yang mungkin masih belia gitu ya, ajakin olahraga. Tapi ajakin olahraganya bukan dipaksa. Oh misalnya nih, karena papa golf, kamu harus golf. Bukan seperti itu. Tapi diekspos ke olahraga-olahraga yang berbeda. Kalau di Singapura kita punya program, dalam 2 tahun anak ini diekspos ke 16 macam olahraga yang berbeda. Sehingga di akhir 2 tahun itu mereka bisa pilih 2-3 olahraga yang mereka sukai Pak. Mau apapun itu, mau itu baseball, mau itu softball, mau itu basket, mau itu apapun. Karena ternyata penelitiannya membuktikan bahwa nggak ada bedanya antara olahraga yang beregu atau olahraga yang individu. Selama dilakukan dengan rutin, itu bisa meningkatkan mental toughness. Oke, gitu ya berarti komentarnya. Mau komen juga?
komen lagi Pak? Boleh, silakan. Ya, jadi benar yang dikatakan Coach Hans gitu ya. Ini terjadi pada diri saya juga gitu Pak Aldi. Jadi semenjak bandel dulu kecilnya gitu. Bukan gitu. Bukan. Iya. Malas, lebih ke malas Pak, malas olahraga gitu. Malas olahraga. Ya, jadi saya sudah mulai rutin berolahraga. Memang ini kembali lagi memang harus meningkatkan komitmen ya kalau terkait dengan olahraga ya. Jadi seminggu katakanlah kalau misalnya baru awal 2 kali atau 3 kali seperti itu. Nah, itu sebenarnya membangun mental saya juga gitu Pak. Jadi terkait dengan karena saya di sini juga bekerja harus bangun pagi, lalu mempersiapkan diri, lalu nanti kalau ke MSI ini kan melewati kawasan industri ya Pak ya untuk ke kantor. Nah, itu pasti kan macet gitu Pak. Nah, jadi dengan olahraga ini sebenarnya impactnya ke mental juga. Jadi bangun pagi lebih segar, lebih siap gitu Pak. Dan lebih nggak kepikiran nih nanti di jalan macet, panas, itu udah nggak dipikir gitu loh. Ya, jadi karena memang nggak emosian juga ya. Ya, nggak emosian karena juga. Karena macet disalip-salip, lu kurang asem gitu ya. Nah, itu juga sudah nggak ada emosi juga itu Pak waktu perjalanan kantor. Jadi sampai ke kantor pun juga lebih enak. Jadi sudah siap bekerja gitu Pak Aldi. Oke. Jadi memang ada manfaatnya ya. Iya, betul. Pemirsa sendiri meyakini itu begitu. Oke. Baik, kemudian Pak Aan ini, jangankan pengukuran fisik dan mental, untuk pengembangan diri seperti pelatihan keahlian yang lain juga tidak ada. Gimana perkembangan perusahaan dengan kondisi seperti ini? Kedepannya apakah masih bisa bertahan? Ya, banyak-banyak berdoa barangkali. Pak Aan ini, silakan Coach kalau mau ditanggapi. Ya, memang saya sadar bahwa banyak perusahaan yang bahkan dalam pelatihan-pelatihan sangat dasar aja, seperti pelatihan yang teknik tadi sama taktik itu aja belum ada. Itu saya tahu gitu. Cuman yang menarik itu ini Pak, sering kita mendengarkan cerita-cerita orang yang luar biasa padahal dulunya nggak punya apa-apa. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Istilah kerennya kalau dalam bahasa Inggris from zero to hero. Nah, yang menarik adalah ternyata orang-orang ini walaupun awalnya nggak punya tekniknya, nggak punya keterampilannya, how to-nya nggak ngerti, selama dia punya mental yang itu tadi, balik lagi, satu, dia bisa kontrol emosinya. Berarti kalau dia bisa kontrol emosinya, dia nggak mudah yang namanya impulsif, emosian, moody segala macam. Dua, dia fokus. Banyak orang merasa nggak punya waktu bukan karena nggak punya waktu, karena dia kurang fokus saja sebetulnya. Nah, yang ketiga pede. Yang keempat, bisa hadapin tantangan, kerjasama sama orang lain, gigih. Itu kan karakter-karakter yang dibangun lewat mental skill atau keterampilan mental Pak. Nah, orang yang dari zero to hero itu punya yang namanya mental toughness ini, sehingga walaupun dia nggak punya, saya nggak dikasih pelatihan keterampilan tekniknya, dia cari Pak. Proaktif mencari. Ya. Karena dia merasa saya butuh, perusahaan nggak provide. Gimana dong? Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau misalnya tadi Pak An menaikkan seperti itu ya, solusinya enggak apa-apa Pak, perusahaan enggak kasih fasilitas, menyediakan itu. Cari sendiri aja. Toh sekarang internet gratis gitu ya. Ibaratnya memang tetap harus biaya wifi dan segala macam, tapi relatif ilmunya ini kita tinggal search saja Pak. Ya, artinya nanti kalau misalnya dari upaya-upaya mencari secara proaktif itu, kemudian Pak Aan atau orang yang mencarinya itu moncer, dia akan dilirik oleh perusahaan lain ya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Bisa aja mungkin dia belum berada di perusahaan yang tepat begitu ya, dia akan bergeser. Tapi kok satu pertanyaan lagi, budaya mager itu memang menjadi inian kita ya. Apa orang Indonesia ini artinya secara relatif begitu memang nggak suka gerak ya, nggak suka banyak gerak atau gimana? Nggak tahu, ada penelitiannya. Kita menguji ya. Secara personality kepribadian ada 4 jenis kepribadian ya Pak ya. Ya, kita sebut dengan dominan, intim, stabil, dan cermat atau DISC. 79% itu orang di stabil namanya. Nah, kepribadian yang stabil atau kalau dulu orang-orang nyebutnya ini flekmatis gitu ya. Stabil ini memang cenderung suka zona nyaman. Ini ngomong Indonesia ya? Populasi dunia. Populasi dunia. Iya. Cuman kebetulan karena kita ini secara populasi dunia aja 79% di sini ya. Plus kita ini di negara yang 2 musim. Plus kita tanah yang subur karena kita kan di Ring of Fire. Orang bilang tanah kita tanah surga ya. Betul. Katanya Gus Plus ya. Katanya kan ada lagunya Kolam Susu Pak. Itu tongkat ditanam jadi tanaman. Betul. Karena itu tadi. Jadi karena kita punya banyak bonus ini, ya zonanya ini sangat nyaman. Dan ada satu pepatah yang saya percaya juga seperti ini Pak. Situasi yang sulit itu melahirkan orang yang tangguh.
Orang yang tangguh melahirkan situasi yang nyaman. Situasi yang nyaman melahirkan orang-orang yang strawberry tadi. Oke, kita ulang. Situasi yang sulit melahirkan orang-orang yang tangguh. Betul. Orang-orang yang tangguh, karena dia tangguh, dia berjuang, dia memperbaiki kondisinya, menghasilkan situasi-situasi yang nyaman. Situasi yang nyaman menghasilkan orang-orang yang strawberry tadi. Yang enggak tangguh, yang enggak bisa berjuang. Jadi kalau kita mau dibandingkan dengan generasi zamannya lawan penjajah dulu, Pak, ya nggak ada apa-apanya, Pak. Karena sekarang kita mau makan aja bisa di rumah pakai aplikasi. Kan. Kalau dulu kan mau makan apa? Ya bikin kan gitu. Bikin kan butuh proses. Berarti kan mesti mikir. Berarti kalau saya mau makannya jam segini, mundur berapa jam untuk makanan ini ready ketika saya mau makan. Kalau sekarang nggak pakai mikir, Pak. Nah, kalau untuk anak-anak generasi yang levelnya milenial ke bawah, milenial dan yang lebih muda, karakternya seperti apa, Coach? Itu tadi, betul. Kata-kata strawberry itu kan sebetulnya didapatkan dari istilah gini, Pak. Saking banyaknya teknologi yang mereka bisa akses, sehingga mereka merasa mereka nggak perlu punya skillnya. Contoh nih, Pak, dulu kan nomor teleponnya paling nggak keluarga serumah kan kita hafal kan. Anak-anak sekarang kalau ditanya, boro-boro, Pak. Kapal, iya betul ya. Itu kalau handphone mati langsung jadi bodoh semua. Bahkan karena semuanya ada di smartphone-nya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Oke. Baik. Ya, sayangnya memang waktu kita terbatas, Coach. Kalau misalnya dari perbincangan ini ada sahabat-sahabat Mercury yang ingin tahu lebih banyak, ya katakanlah belajar dulu lah ya. Sebelum tertarik, mungkin juga lihat-lihat ini fee-nya berapa nih, biaya berapa. Itu kemana mereka harus bisa mencari tahu tentang Sport Science? Bisa konsultan ini. Bisa macam-macam, Pak. Satu bisa langsung kunjungi kantor kami di Bogowonto 16 dekat sini. Bogowonto 16. Oke. Bisa juga kontak lewat Instagram kita, DM-nya pasti dibalas juga. Itu sport. Instagramnya apa? Jadi sportnya sport olahraga, SPORT. Site-nya ini psikologi. PSYCH.id. .id gitu. .id itu ya. Sportsite.id itu bisa juga kontak lewat sana. Jadi kita punya program memang namanya itu corporate athlete, Pak. Yang tadi kita obrolkan panjang ini tadi namanya corporate athlete. Corporate athlete. Jadi istilahnya bagaimana kita membantu orang-orang di corporate supaya punya stamina fisik dan mental seperti atlet. Seperti itu kita. Oke, baik. Terima kasih Coach Han Sivano. Nama lengkap beliau Co-founder and Managing Partner Sport Science Consulting Indonesia ya. Sukses untuk Sport Science. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ada waktu untuk ngobrol lagi ya, Coach ya. Boleh, ya, terima kasih banyak Coach Han. MSI ada kegiatan apa, Mbak Mita? Oke, dari MSI ini dalam waktu dekat dari MSI ada webinar series juga nih, Pak. Yang hari Sabtu itu ya? Iya, betul. Di hari Sabtu di tanggal 10 Desember itu mulai dari jam 10 pagi. Ini online ya, Pak ya. Jadi semuanya bisa di mana saja, kapanpun. Nah, itu bisa mengikuti webinar ini. Lalu dalam waktu dekat juga ada pelatihan sertifikasi MSDM. Itu di bulan Desember juga, Pak, di tanggal 10. Lalu juga ada training of trainer juga. Ini juga di Desember juga, Pak, di tanggal 14. Selanjutnya juga ada sertifikasi public relation. Nah, public relation ini dimulai di Januari, Pak, awal Januari. Lalu ada juga administrasi perkantoran. Nah, ini juga mulai akan dilakukan di tanggal 17 Desember juga. Oke. Gitu, kalau mau kontak kemana? 08? Kalau mau kontak ini 11? Ke 0811 340 5557. Ya, untungnya hafal beliau ya. Ya. Oke, atau bisa menghubungi IG juga apa? Nah, kalau untuk sosial medianya MSI ini ada LinkedIn, Instagram, Facebook juga, Pak. Semuanya Magnet Solusi Integra. Magnet Solusi Integra Gandeng ya. Gimana, Pak? Gandeng, Magnet Solusi Integra. Iya, betul. Oke, baik. Mbak Mita, thank you ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sukses dan sahabat Mercury, terima kasih banyak juga sudah bersama saya di perbincangan solusi SDM bersama MSI dan Coach Han Sivano dari Sport Science Consultant Indonesia. Saya Aldi juga harus segera mohon pamit. Kita ketemu dalam perbincangan dengan topik yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.